Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Ainilza dari kelas 3E Budidaya Tanaman Hortikultura Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Sehubung dengan tugas mata kuliah kewirausahaan, di sini saya akan mewawancarai salah seorang petani milenial yang ada di daerah saya. Lebih tepatnya yaitu di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Kelara. Beliau ini selalu menjual atau mendagangkan hasil pertaniannya di saat harga sedang naik-naiknya. Seperti apa tips dari beliau agar kita dapat menjual hasil produksi pertanian kita di harga yang tinggi-tingginya agar kita bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar? Mari kita berkenalan lebih dekat lagi dengan beliau. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu petani milenial yang ada di daerah saya, yaitu dengan Bapak Effendi. Iya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan lebih jauh lagi, Pak. Iya, Pada nama orang. saya Effendi, usaha saya sebagai petani. Usaha apa saja, budidaya apa saja, Pak? Macam-macam kayak lombok, jagung, sama ubi jalar. Umur Bapak sekarang sudah berapa? 32. 32 Iya. tahun. Nah, Bapak ini memulai usaha budidaya pertanian ini sejak usia berapa, Pak? Usia 20-an ke atas ya. 20-an. Berarti saat itu Bapak sedang masa-masa produktifnya. Lalu pendidikan terakhir Bapak itu SD. SD. Iya, SD. Pendidikan terakhirnya SD, tetapi mempunyai pemikiran yang cukup luas tentang pertanian ini. Itulah mengapa Bapak ini bisa disebut sebagai salah satu petani milenial. Waktu awal mula Bapak ini memulai usaha tani ini, Bapak ini berbudidaya apa dulu, Pak? Awalnya jagung Jagung. kuning ya. Baru belajar juga tanam lombok sama kacang hijau juga, kacang hijau itu sama ubi jalar. Lalu dulu waktu pertama, Pak, apakah sudah seperti ini penghasilan Bapak? Ya, awal-awalnya kan penghasilannya menurun. Kan namanya juga pemula toh. Iya, masih belajar, Nah, Pak. masih belajar ya. Tidak tahu cara-caranya bagaimana. Jadi kita lihat juga teman-teman, tetangga-tetangga kebun, oh cara-cara tanamnya, cara perawatannya memang seperti ini. Jadi kita harus belajar memang di situ. Kita harus tahu juga lokasinya seperti apa, tanahnya seperti apa tuh, bagaimana gembur, apakah tanaman ini cocok di media yang seperti ini. Kita harus perhatikan juga itu. Bapak terus belajar ya? Iya, harus belajar dong. Iya. Nah, Walaupun pendidikannya tidak iya, setinggi. pendidikan juga tidak mengenai, yang penting kita harus mau berkreasi. Iya, Nah, betul sekali. Lalu dalam budidaya sekarang Bapak sedang bertanam apa, Pak? untuk sekarang ini lombok sama kacang hijau, sama yang lokasi sini ubi jalar. Iya. Hmm. Mungkin apakah ada ini, Pak, salah satu pembeda cara budidayanya Bapak dengan orang lain sehingga Bapak ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, Pak, Kalau untuk itu usaha lomboknya? kurang tahu juga, mungkin sama semua petani Sama semua. sistemnya begitu, sama semua. Karena Seperti apa itu, Pak, budidaya, Pak? kita siapkan dulu, lahannya harus dibersihkan dulu. Jadi kita harus tahu musimnya, musim bulan ini pasti perkiraan harganya mahal. Kita harus sampai di target itu pada saat berbuah panen, pas harganya mahal. Itu yang kita cari. Jadi ya, kondisi hujan juga harus diprediksi juga. Semuanya harus diprediksi Iya, sejak awal nih, Pak. Terus setelah pengolahan lahan, apa lagi, Pak, yang dilakukan? Pengolahan lahan lombok ya, pembibitannya itu kita harus disemai dulu tuh, pembibitan, baru ya kita kasih pindah ke lahan. Nanti di lahan kita bersihkan lagi rumputnya lagi,
Untuk perawatan pemupukan. Pemupukan Iya. berapa kali dipupuk itu biasa satu Kalau bulan? untuk Atau selama pengalaman saya 1 kali sampai 2 kali untuk pemupukan dari batang tuh. Kalau beda dengan kalau penyemprotan itu biasa tergantung dari serangan hama. Kalau memang volume tinggi serangannya, kita juga minimal 1 kali 1 minggu penyemprotannya. penyemprotan. Hmm. Di sini banyak hama yang datang. Iya banyak. Banyak. Banyak hama di sini. Terus hama seperti apa saja Pak yang biasa Ya, menyerang tanaman Bapak? Lalat buah sama apa lagi tuh yang putih-putih tuh yang di bawah daun. Nggak tahu hama apa lamanya itu. Itu putih Pak. Nah, Iya, itu iya putih-putih. pengendaliannya seperti apa Pak kalau untuk lalat buahnya? Dia sebut merek tuh enggak apa-apa. Iya enggak Pak. Biasanya saya pakai apa untuk pengendalian hama, biasa pakai tujuan antrakol. Untuk penyuburan perangsang buah itu banyak, ada apa namanya itu, kayak macam swallow, apalagi itu banyak, pokoknya banyak yang ya dari NASA juga biasa saya pakai produk NASA itu. Macam-macam ya, Iya, Pak. macam-macam tergantung kondisi tanamannya, Mak. Dia maunya seperti apa, dia maunya yang dia butuhkan apa. Kita lihat kondisinya. Kalau kayak ini tanaman lombok yang di depan Pak sudah berumur berapa? Wah, ini sudah lombok yang tahun lalu ini. Yang tahun lalu kita simpan karena kita kejar harga yang mahal. Karena pada saat ini sudah waktunya harga 30-an ke atas nih harganya. Sekarang sudah mahal Iya, juga. karena lomboknya sudah langka. Iya. Lombok pada bersamaan ini ditanam, dia sudah cabut semua, makanya dia simpan. Ini yang mahal ini, dia simpan tuh. Sebelum itu Pak, ini ada beberapa petani yang juga menyimpan lomboknya, tetapi sayang sekali lomboknya banyak yang mati Pak. Tapi ini saya lihat lombok yang ada di depan ini sehat-sehat Pak ya. Iya, iya. Kira-kira apa itu Nggak Pak? tahu, tahun ini memang mungkin rezekinya petani ya, karena tahun ini musim hujannya itu dalam 1 bulan itu pasti ada hujan. Iya pasti. Pasti ada hujan tahun ini. Pasti ada hujan. Jadi mungkin hasilnya seperti ini. Iya, ini Lomboknya tidak ada yang mati. cukup sehat. Iya, memang sehat. Lalu tadi Bapak bilang tentang harga, ditunggu harga yang mahalnya Pak. Iya, Jadi, harga iya ini musim-musim ini bulan-bulan 12 itu sampai bulan 3. kira-kira mahalnya itu. gara-gara karena apa itu Pak? Kenapa bisa Karena mahal? mungkin pasokannya tuh langka sekarang tuh, karena musim tanamnya itu baru orang persiapkan pembibitan. Sekarang kan lombok-lombok yang disimpan ini kan sudah siap panen. Itu bedanya. Itu harga lombok bisa mahal karena apa Pak? Bergantung pada apa? Iya, kurangnya lombok. Karena kurang tuh. Karena kurang. Iya, kurang. Langkanya. Biasa kenapa bisa langka itu biasa di daerah lain Pak? Kira-kira itu. Ya kan sistemnya itu lombok kan ada bulan tertentu pada saat kita itu tanam. Pokoknya orang tanam bulan-bulan 4 ini atau bulan 2 lah. Bulan ini kan otomatis yang lombok yang kita simpan ini dia sudah berbuah, sedangkan orang lain, petani yang lain itu baru mau tanam. Nah itu yang lombok yang disimpan itu yang mahal Itu itu. yang mahal, Kak. Karena langka pasokannya, langka memang barangnya langka. Kalau dari Bapak ini, sepertinya Bapak ini unggul dalam pemasaran Pak ya? Iya, Karena menunggu harga Iya, ya, menunggu yang harga, mahal. yang mahal. Mungkin ada tips-tipsnya Pak? Belajar Iya. dari Bapak ini apa saja yang bisa dipelajari dari Bapak? Karena Bapak bisa mengetahui prediksi Iya, ini Pak. kita prediksikan juga otomatis kan. Kalau menurut saya, Iya. otomatis kalau harganya murah ya tunggu pasti mahal itu tunggu pasti mahal. Intinya
kita simpan, ya ada juga keberanian untuk menyimpan begini untuk untungan orang. Kalau memang, tapi ya pasti akan mahal kalau umpamanya lomboknya sudah kurang. Tadi kayak kabupaten lain kan sekarang lomboknya sudah dicabut semua, sudah habis semua dicabut. Karena sudah istilahnya dia mau ganti lomboknya lagi, mau pakai bibit baru begitu. Dia maunya begitu karena dia pikirannya juga harga buat apa kita simpan karena murah. Padahal pada saat dia cabut, sudah bersamaan dia cabut, ada beberapa orang yang menyimpan lombok kayak beberapa titik ini, itu yang mahal karena pasokannya sudah langka, sudah kurang, lomboknya sudah kurang tuh. Prediksinya juga bagus di Iya, pakai prediksi lumayan. pemasarannya. Itu salah satu kunci suksesnya Iya, ini harus Pak begitu, Di. harus kita pintar-pintar cari-cari. Iya, diprediksikan lah pintar-pintar seperti itu. Tapi kalau semisal Pak, atau mungkin Bapak pernah mengalami Pak gagal prediksi Pak? Iya, ada juga beberapa kali tuh. Tapi tidak terlalu menurun juga, minimal harga 15 ribuan, 10 ribu itu kan sudah lumayan. Kalau semisal terjadi begitu Pak, kita tetap jual Iya, harganya Pak, tidak ditunggu lagi Pak. nggak tunggu, tetap jual karena buat apa? Karena otomatis buahnya itu yang sudah matang, itu yang sudah masak, otomatis dia membusuk kalau umpamanya kita tidak panen. Jadi tidak panen itu harusnya dipanen. Daripada terbuang-buang, yang penting kita memanfaatkan tuh. Iya. Karena banyak juga yang terbuang-buang lombok di Pak karena disimpan terus ji. Iya, otomatis kan ada batas umurnya tuh, kalau sudah matang itu otomatis dia membusuk kalau tidak dipetik. Tapi tidak terlalu besar kerugiannya itu Pak. Enggak. Tidak. Ini lombok ini tanaman yang tidak terlalu banyak modalnya sebenarnya. Berapa kira-kira biasa? Modalnya ya enggak sampai 1 juta lah modalnya. Modal racun sama untuk racun rumput sama racun ulat itu, sama pupuk-pupuk. Orang sih enggak sampai 1 juta itu. Sampai 1 juta nih, Iya, Pak. lumayan. Baru harganya itu kalau memang rezeki kita ya lumayan. Kalau bagus Lebih- prediksi tak Iya, kalau bagus prediksinya. Prediksinya hitung-hitungannya begini. Umpamanya kalau saya tanam jagung, hasil jagung ini dengan hasil lombok, 1 kali panen lombok kalau pas kena prediksi yang mahal, bisa 3 kali orang panen jagung baru bersamaan Sama harganya. harganya, Pak. Begitu. Itu keuntungannya. Banyak keuntungannya Iya, kalau banyak lombok nih Pak. keuntungannya kalau lombok. Kalau pintar di prediksi Iya, harga. yang kayak tahun lalu ini kan biasanya saya menghasilkan hasil jagung itu dalam 3 titik saya punya lahan 8 sampai 10 juta itu maksimal itu. 8 sampai 10 juta. Sekarang saya tanam lombok 1 titik saja itu sudah menghampiri 20 juta. Deh, Iya, 1 titik saja. Iya, 1 kali panen. Pak. Iya. Oh, 1 kali panen. itu kalau harga yang anu Pak, Iya, naik, harga Pak. itu saya rasa itu belum seberapa karena harganya masih harga 30 sampai 40-an itu hari enggak. Pada saat itu menurun karena itu hari diambil harga 70 sampai 80, tapi kebetulan lombok saya belum matang itu hari. Jadi pas harganya menurun lombok saya juga waktunya dipanen. Berarti prediksi memang perlu Iya, Pak. prediksi memang perlu. Penting. Iya, jangan asal tanam saja. Prediksi memang perlu. Harus pintar-pintar. Berapa biasa penghasilan 20 juta itu Pak? Kalau paling rendahnya Pak, Kalau lombok. iya, Berapa biasa dia dapat? iya minimal 10 jutaan lah. Jutaan. Iya, paling rendahnya. Tapi tidak pernah Jeki mengalami kerugian Pak. Kalau Pernah. masalah kerugian ada juga beberapa kali, tapi maksudnya bukan kalau dibilang ongkos untuk biaya perawatannya ya kembali lah. Yang namanya kerugian itu ya rugi tenaga lah. Rugi Ya, tenaga. ya, ya.
capek Ya, nanti. ya capek. Iya. Kalau untuk budidaya yang lainnya Pak, kayak ubi jalarta, Itu bagaimana dengan keadaan yang sekarangnya ini Pak? sekarang ini harga sementara 350 satu karung. Cukup tinggi Pak ini. Iya, ya lumayan lah. Lumayan Pak. Ya, lumayan lah, kan biasanya diambil 500 sampai 700 itu satu karung. Ini sudah lumayan nih Pak. Iya, lumayan. Atau ada pernah harga yang paling rendahnya? Paling rendahnya sampai 50. 50. 50 ya. 100, 50. Terus sekarang bisa diambil sampai 350 anu tak, Pak? 300, iya, 350. Itu juga kita prediksi sebelumnya Pak. Iya, diprediksi karena pada saat orang sudah panen saya baru nanam. Wah, Nah, itu. itu salah satu tipsnya Iya, nih Pak. Iya, orang bersamaan panen saya baru nanam. Jadi kalau mau dapat hitung yang besar, Iya, itu tadi prediksinya harus betul-betul. orang lain Iya. sudah panen Pak, kita baru tanam. Iya. Tapi kalau semisal musimnya tidak anu tuh Pak, iklimnya kita cocok terus di kalau anu Pak. Kayak musim-musim begini lah, musim penghujan harus kita tanam. Karena yang biasanya yang tanam yang teman-teman petani yang lain itu mereka tanam di pinggir-pinggir yang ada kali tuh pakai mesin air itu. Nah, bersamaan itu panen semua pas kena murah karena banyak orang yang tanam, banyak orang yang tanam. Nah, sekarang sudah ada yang tanam, baru saya tanam. Ini Pintar. harus seperti itu. Dimanfaatkan Iya, Pak iya. di Itu murah, itu diambil 120 kalau tidak salah itu hari ya, 120 atau 150. Sekarang sudah tidak ada stoknya, sudah dicari 350 ya. mungkin bisa lebih lagi Iya, nggak tahu dari ya. besok Pak di Mudah-mudahan. karena makin susah. Makin susah. Jadi kalau modalnya untuk ini budidaya ubi jalarta Pak, Nah, modalnya nggak terlalu seberapa karena untuk pembibitannya kan kita cari di kebun saya memang disiapkan untuk kita tanam untuk pembibitan. Untuk biayanya palingan untuk kita sewa traktor saja. Ya, sewa traktor saja sama pupuknya itu minimal 1 kali saja. 1 kali saja dikasih Iya, ini itu Pak. saja sedikit kayak padi saja. Untuk pendapatan Pak dari ini ubi jalar berapa kira-kira biasa 1 kali panen Pak? Untuk ya tergantung biasa sampai 5 juta 6 juta karena lahannya sempit. Lombok aja yang banyak nih Pak. Ya lumayan. Lumayan. Jadi perlu prediksi yang tepat Iya, kalau untuk Lombok. iya. Harus prediksi. Kalau untuk kacang hijau Pak, Kacang hijau sekarang masih waktu panen ini sekarang. jadi, panennya Pak, ini. jadi masih Iya, masih berbuah ya. Tinggi di harganya Pak. Harganya kalau di pasaran katanya orang 15 ribuan, di atas 10 ribu lah 1 liter. 1 liternya itu. Biasanya paling mahal berapa Pak? Kalau kacang Sampai hijau? 20-25 25 Pak. per liter. Berarti pertengahan harga ini Pak. Iya, pertengahan. Tidak tinggi Iya, sekali. iya. Itu kalau kacang hijau tadi juga banyak penghasilan tak Pak? Kalau kacang hijau ya lumayan lah. Maksudnya itu tanaman itu kita cari celah-celahnya yang kosong tuh, maksudnya ada hujan kalau kebetulan itu kita manfaatkan daripada kosong kita tanam, karena kacang hijau itu paling gampang sebenarnya. Yang penting dia sudah tumbuh ya kita pasti nunggu hasil itu. Ya, itu tanaman paling gampang. Paling gampang. Ditunggu-tunggu celahnya untuk menanam saja Pak. Iya, ya? kayak umpamanya kita tunggu musim penghujan pada saat bulan-bulan 11 tuh, kan otomatis kalau di sini musim penghujannya bulan 11. Biasa kebetulan ada hujan bulan 9, bulan 10 ya kita manfaatkan itu, tanam. Pada saat tumbuhnya itu manfaatkan. Prediksi lagi. Iya, dimanfaatkan itu hujannya tuh. Daripada kosong lahannya mending kita tanam. Nah, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Effendi
seorang petani milenial yang ada di Kabupaten Jeneponto. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para petani yang dapat belajar dari pengalaman Bapak Effendi ini, yaitu menggunakan prediksi yang tepat dalam berbudidaya sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang lebih besar lagi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.